Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat deposit yang dirahmati Allah, semoga saat menyimak video ini Anda dalam ketaatan, sehat dan bahagia. Semoga Allah memudahkan segala urusannya, melapangkan hatinya dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin amin ya mujibas sailin. Sahabat deposit doa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah sebaik-baiknya perencana, maka yakinlah apapun itu selalu ada hikmahnya di dalamnya. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun pikiran kita, libatkanlah Allah dalam segalanya. Bukankah Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan? Jangan menyerah dengan keadaan ekonomi saat ini terpuruk, hutang menumpuk tak terbayar. Ada pekerjaan hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Apakah Anda tahu hanya Allah yang memberikan ketenangan dan hanya Allah yang membuka pintu selebar-lebarnya pintu rezeki? Maka berdoalah kepadanya dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Insya Allah segala kesulitan, segala kesusahan, segala apa yang menjadi beban Anda saat ini akan diangkat. Semua kesulitan, musibah, kesusahan, kekurangan uang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 rahasia keutamaan membaca bismillah: diselamatkan dari malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah adalah malaikat penyiksa. Semua muslim dianjurkan untuk memulai segala sesuatu pekerjaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada banyak keutamaan dengan membaca basmalah dalam mengawali segala pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika sesuatu pekerjaan tidak diawali dengan membaca bismillah, maka tertolak atau setidaknya kurang baik. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka diriwayatkan di dalam disebutkan, namun tidak melalui bismillah, maka segala urusan penting tidak diawali dengan bismillah, maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Dari HR Ibnu Hibban, disunahkan pula membaca bismillah pada waktu permulaan wudhu berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab Sunan melalui riwayat Abu Hurairah dan Sa'id ibn Zahid serta Abu Sa'id secara marfu, yaitu tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah dalam wudhunya. Disunahkan membaca basmalah di saat hendak makan seperti apa yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada anak tirinya, yaitu Umar ibnu Abu Salamah, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah dalam keadaan seperti itu. Disunatkan pula membaca basmalah di saat hendak melakukan senggama seperti disebutkan dalam hadis sholihin.
melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, lalu ia mengucapkan dengan menyebut asma Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan atau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika tidak ditakdirkan terlahirkan anak di antara keduanya, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat terhadap anak itu untuk selama-lamanya. Berikut keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dekat dengan Allah. Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Ja'far Ibnu Munasir telah menceritakan kepada kami, Zaid Ibnu Mubarak As-Sanai telah menceritakan kepada kami, Salam Ibnu Wah Al-Jundi telah menceritakan kepada kami, ayahku dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang basmalah. Beliau menjawab, basmalah merupakan salah satu dari nama-nama Allah di antara asma Allah. Allahu Akbar, jaraknya tiada lain hanyalah seperti antara bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya karena saking dekatnya. 2 adalah basmalah ayat yang istimewa. Ibnu Mudawai meriwayatkan dari hadis Yazid Ibnu Khalid dari Sulaiman Ibnu Buraidah, sedangkan menurut riwayat lain dari Abdul Karim Abu Umayyah dari Abu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Sulaiman Ibnu Daud dan aku sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, diberkati Allah. Ibnu Mudawai meriwayatkan pula berikut melalui Abdul Karim Al-Kabir Ibnu Mu'afa Ibnu Imran dari ayahnya dari Umar Ibnu Zar dari Atta Ibnu Abu Rabah dari Jabir Ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat berikut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaan bahwa tidak sekali-kali asmanya yang ada dalam basmalah diucapkan terhadap sesuatu, dia pasti memberkatinya. Yang keempat, diselamatkan dari malaikat Jabaniyah. Waqi mengatakan dari Al-Mazi dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Jabaniyah yang jumlahnya 19, Jabaniyah adalah juru siksa neraka, hendaklah ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kelima, dibuatkan surga. Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah untuk menggantikannya setiap malaikat Jabaniyah. Hal ini diketengahkan oleh Ibnu Adiyah dan
Qurtubi diperkuat dan didukung oleh Ibnu Atiyah dengan sebuah hadis yang mengatakan, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut mencatat perkataan seorang laki-laki yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. Yang keenam, setan akan menjadi kecil. Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam kitab Musnadnya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Ja'far telah menceritakan kepada Subah dari Asim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis dari seorang yang pernah membonceng Nabi Muhammad SAW. Si pembonceng menceritakan unta kendaraan Nabi SAW terperosok. Maka aku mengatakan, celakalah setan, karena sesungguhnya jika kamu katakan demikian maka ia makin membesar. Lalu mengatakan, dengan kekuatan niscaya aku dapat mengalahkan. Tetapi jika kamu katakan dengan nama Allah, niscaya si setan makin mengecil hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yawmu Wal-Laila dan Ibnu Mudawi di dalam kitab Tafsirnya telah meriwayatkan melalui hadis Khalid Al-Hajjah dari Abu Tamimah, yaitu Al-Hujaimi dari Abu Malik Ibnu Usama Ibnu Umair dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah membonceng Nabi SAW. Selanjutnya dia menuturkan hadis hingga sampai pada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, jangan kamu katakan demikian, karena sesungguhnya setan nanti akan mati membesar sehingga bentuknya seperti rumah. Tetapi katakanlah bismillah dengan nama Allah, karena sesungguhnya dia akan mengecil hingga bentuknya seperti lalat. Yang ketujuh, terhindar dari godaan setan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Bisri nu Imaroh dari Abu Ra'ud dari Dahak dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hal yang mula-mula dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ialah, hai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha penyayang, mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian malaikat Jibril berkata, katakanlah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jibril berkata kepadanya, hai Muhammad, sebutkanlah asma Allah, bacalah dengan nama asma Allah Tuhanmu dan berdiri serta duduklah dengan menyebut asma Allah menurut lafaz Ibnu Jahir. Dan demikianlah begitu banyak keutamaan manfaat dari membaca bismillah. Sebelum saya akhiri video ini, deposit doa, maka silakan ringankan tangan Anda untuk like, subscribe dan share. Pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ibadah istiqomah dan selalu banyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.